Masak Litvia. Like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan bahan yang ada pada gambar. Setelah bahannya disiapkan, kita ulek serai 2 batang. Setelah kita mengulek serai, selanjutnya kita mengulek bawang putih menggunakan cobekan. Diuleknya secara halus, namun bisa juga kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing, bisa secara kasar. Dan sangat saya sarankan menggunakan cobekan. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan cobekan, aroma khas dari bumbu itu terasa lebih wangi, lebih berasa enak masakannya dibanding kita menggunakan blender. Plusnya, jika kita menggunakan blender ini, kita tidak membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding kita menggunakan cobekan. Jadi kembali lagi ke selera kita masing-masing sesuai situasi dan kondisi yang kita alami saat itu. Jika Anda mempunyai waktu lebih baik menggunakan ulekan agar aroma khas dari setiap bumbu itu lebih keluar. Setelah bawang putih dihaluskan, selanjutnya kita menghaluskan bawang merah. Namun bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing, dapat juga secara kasar. Tapi lebih baiknya diulek secara halus agar saat penumisan aromanya lebih keluar dan lebih menggugah selera. Langkah selanjutnya, masukkan 2 biji kemiri, lalu kita ulek secara halus sama seperti yang kita lakukan kepada bawang putih dan bawang merah. Ya, ini membutuhkan effort yang sangat besar ya untuk mengulek kemiri karena dia agak keras, namun ya tidak sia-sia dengan hasilnya nanti. Ulek dengan halus. Setelah itu yang kita ulek adalah kunyit. Alasan saya mengulek kunyit atau menggunakan kunyit basah ini supaya saat kita memasak nanti warnanya lebih terang, lebih keluar dan lebih berasa dibanding kita menggunakan kunyit kemasan. Itu sih menurut saya. Boleh juga kita menggunakan kunyit kemasan. Kembali lagi ke selera kita masing-masing. Setelah itu kita ulek jahe kurang lebih sekitar 2 cm ya jahe yang kita pakai. Ulek sampai halus, sama yang kita lakukan seperti bumbu sebelumnya. Setelah halus, kita panaskan minyak goreng ke wajan. Setelah itu masukkan bawang putih, bawang merah, lalu kita oseng sampai dia agak sedikit layu dan mengeluarkan aroma yang enak. Setelah itu masukkan kemiri, jahe, dan juga kunyit. Setelah semuanya masuk, kita oseng atau kita masak sampai dia layu dan masak bumbunya ini. Kenapa sampai masak? Karena kita menggunakan kunyit. Jika bumbunya tidak masak, dia akan mengeluarkan bau langu. Itu yang kita hindari. Maka dari itu kita oseng sampai masak. Setelah itu masukkan cabai yang sudah kita ulek sebelumnya. Kita kembali oseng bersama bumbu yang sudah ada tadi. Setelah itu kita masukkan tomat yang sudah
dihaluskan. Kita oseng kembali bersama bumbu-bumbu yang sudah ada, dengan tujuan supaya merata bumbu-bumbunya. Dioseng. Ini aromanya enak banget. Setelah itu kita masukkan 2 batang serai yang sudah kita ulek dan beberapa daun jeruk. Kira-kira saya gunakan 5 lembar daun jeruk ya, banyak supaya aromanya lebih nikmat. Tapi kurang dari 5 juga nggak apa-apa, kembali ke selera kita masing-masing. Setelah itu kita oseng, biarkan dia menyatu sama bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini adalah peran utamanya, udang. Kita masukkan semua udang ke bumbu-bumbu yang sudah kita masak atau kita oseng sebelumnya. Oh ya, sebelum kita masukkan atau sebelum kita masak udangnya ini, sudah terlebih dahulu kita beri perasan jeruk nipis bisa, atau jeruk lemon juga bisa, tergantung bahan yang ada di rumah kita masing-masing. Ini bertujuan untuk membuang amis yang ada pada udang itu. Selain itu, supaya ada rasa asam-asamnya dari jeruk itu. Nah, setelah dia dimasukkan semuanya, kita aduk atau kita oseng bersama bumbu-bumbu tadi. Ini tujuannya untuk meratakan bumbunya ke setiap udang yang ada. Terus kita beri air secukupnya, lalu kembali kita oseng. Di sini kita masukkan air dengan tujuan supaya udangnya itu bisa masak dan menyerap bumbunya itu lebih efektif. Setelah dimasukkan air, kita diamkan atau kita tutup. Habis itu kita buka lagi, kita beri bumbu seperti ladaku secukupnya. Setelah itu beri masako juga secukupnya sesuai selera kita masing-masing. Jangan terlalu banyak ya, biar tidak asin. Beri garam sedikit. Lalu beri pipsin sedikit atau micin yang lebih kita kenal. Lalu kita beri beberapa sendok gula. Nah, gula di sini untuk menetralkan rasanya atau lebih nikmat lah pakai gula ya, mengganti kecap. Bisa juga gula diganti kecap, sesuaikan aja sama selera kita masing-masing. Kembali kita aduk supaya bumbu-bumbu yang sudah kita masukkan itu bisa rata ke setiap masakan atau ke setiap udang yang ada di wajan tersebut. Lalu kita berikan potongan cabai panjang, kita potong miring ya tadi. Kita masukkan ke masakan atau ke udang yang ada di wajan. Lalu kita beri potongan daun, bukan daun deh, bawang bombay. Sorry, lupa namanya. Kita masukkan semua bumbunya.
Setelah bumbunya masuk, kita kembali oseng atau kembali kita aduk. Kita ratakan setiap bumbunya ke setiap sudut yang ada. Lalu kembali kita tutup dengan tujuan supaya tetap cepat matang. Nah, setelah itu kita buka tutupnya. Kita lihat kembali masakannya. Kita oseng kembali. Wow, kelihatan nikmat ya. Blubuk. Dibuka lagi. Wah, dioseng lagi. Tuh, warnanya cantik kan? Kita menggunakan kunyit yang ini adalah tampilan yang sudah masak. Videonya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan kita lakukan supaya ilmunya tidak sia-sia ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Bye bye.